Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali. Al-mukarramun, para hadirin jamaah Masjid Jami' Al-Abrar, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di raudhah kita bisa hadir daripada taman-taman sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu taman sorga? Taman sorga adalah hilaku dzikir. Di sana tempatnya zikir, tempatnya diterangkan halal dan haram di majelis taklim. Ini adalah tamannya sorga, sehingga hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada pelajaran Sirah An-Nabawiyah. Ini pertemuan yang kelima. Yang telah lalu sudah dijelaskan manfaat belajar riwayat hidup Nabi Muhammad. Jadi gimana mau cinta kalau kita nggak kenal Nabi? Gimana mau cinta kalau kita punya istri kita nggak kenal, nggak bakalan cinta. Karena kita kenal sifat-sifatnya istri kita, kita jadi cinta. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kenapa orang jarang bersolawat kepada Nabi? Karena dia nggak kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang kenal dengan Nabi Muhammad, dia akan bersolawat terus kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semakin tambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah fungsinya kita belajar Sirah An-Nabawiyah. Kita timbul rasa cinta, rasa mahabbah. Karena kita beda. Kalau kita cinta sama artis, ya, artisnya nggak kenal sama kita. Tapi baginda Nabi Muhammad beda. Suatu ketika beliau menangis. Sahabatnya nanya, kenapa baginda menangis? Beliau kangen sama umatnya. Kangen sama umatnya. Kangen sama umatnya. Kita dikangenin sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Intinya kita mempelajari Sirah Nabawiyah, kita jadi lebih kenal pribadi Rasulullah. Sehingga dengan kita kenal akan tambah cinta, sehingga kita bisa mengikuti jejak daripada Rasulullah SAW. Yang lalu juga diterangkan bahwa Rasulullah diciptakan, nur Nabi Muhammad diciptakan sebelum Nabi Adam. Kemarin juga sudah saya jelaskan dari kitab-kitab yang muktabar, Nabi Muhammad lebih dikenal sama malaikat lebih awal daripada Nabi Adam. Tatkala sebelum Nabi Adam diciptakan, ruhnya Nabi Muhammad dibawa. Kalau bahasa tanah kusirnya dieneng-eneng. Ya, pendeneng-eneng ya, dibawa ke langit dan bumi, sehingga malaikat lebih kenal,
lebih dahulu kenal kepada baginda Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Adam. Ya. Nah, ketika Nabi Adam beliau berdosa, beliau bertobat, akhirnya beliau minta syafaat dengan namanya Nabi Muhammad. Ditanya sama Allah, dari mana Anda tahu nama Nabi Muhammad? Kata Nabi Adam, tatkala engkau ciptakan aku mengenadah kepalaku di arsy. Di arsy ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin nama yang tersandingkan dengan namamu adalah orang yang mulia. Sehingga Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sebelum kita bahas, karena ini pertemuan yang kelima, yang keempat lalu saya ringkaskan, Nabi Muhammad diutus Nabi yang terakhir, akan tetapi Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para Nabi dan Rasul. Dan nggak sembarangan, bibit bobotnya juga nggak sembarangan. Kalaulah kita lihat sejarah bangsa Arab itu dibagi menjadi tiga. Ada Arab Baidah, Arab yang telah punah. Ini bangsa yang lalu udah lama, bangsa Ad dan Samud yang udah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang diselamatkan. Jadilah bangsa Arab asli. Ya, bangsa Arab asli akhirnya menyebar ke utara. Sampai di Madinah aja ada dua suku yang terkenal, kaum Bani Aus dan Bani Khadrad. Nah, Nabi Muhammad, beliau itu keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim orang Babilonia. Ya, Babilonia bukan Arab. Yang Aribah, orang asli Arab, adalah orang Yaman. Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim akhirnya beliau merantau ke Palestina, disuruh hijrah ke Palestina dengan istrinya Siti Sarah. Siti Sarah akhirnya tidak punya anak, dan Nabi Ibrahim diberikan hadiah berupa wanita oleh Fir'aun. Itulah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar orang Mesir. Kata Nabi juga ada hubungan batin antara Nabi dengan orang-orang Mesir, karena istrinya Nabi Ibrahim yang kedua adalah orang Mesir. Nah, setelah akhirnya Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Akhirnya karena kecemburuan, akhirnya dihijrahkanlah di Mekah. Di Mekah belum ada orang, karena nggak ada air. Kalau ada air, otomatis pasti ada orang. Waktu itu belum ada air di Mekah. Akhirnya Siti Hajar, ya, bersama Nabi Ismail, akhirnya dengan adanya air Zam-Zam, akhirnya orang Arab datang. Yang datang di sana adalah suku Jurhum yang kedua. Akhirnya nikahlah Nabi Ismail dengan anak suku Jurhum yang kedua, dan timbullah suku bangsa baru namanya Musta'ribah. Jadi ya tiga nih, suku bangsa Arab ada tiga. Yang pertama suku Baidah, Arab Baidah, Arab yang telah punah. Yang kedua Arab Aribah, Arab asli. Dan yang ketiga Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah artinya Indo-Arab, karena Nabi Ismail bukan orang Arab.
istrinya orang Arab. Jadilah Indo-Arab disebut musta'ribah. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan Allah memilih ya Adnan daripada anak cucunya Nabi Ismail. Kemudian dipilih lagi suku bangsa Quraisy, dipilih lagi Bani Hasyim, lalu dipilihlah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan ana khiyarun min khiyar, khiyarun min khiyar. Aku adalah orang yang tersaring, dipilih, kemudian menjadilah baginda Nabi besar Muhammad SAW, jadi orang pilihan, orang yang termulia, bahkan makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berarti dari nasab beliau nggak sembarangan, nasab beliau bagus. Kata Nabi, beliau itu ibu-ibunya sampai Nabi Adam tidak ada yang pernah berzina ya. Jadi tidak ada yang berzina, ibu-ibunya lurus, ya, nikah sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita pengen punya keturunan yang bagus, ya harusnya seperti itu juga ya. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad dilahirkan ya. Bapaknya Nabi Muhammad nikah ya, dengan Siti Aminah, dan dua orang tua Nabi Muhammad ya, ini adalah orang pilihan juga. Ibunya adalah orang pilihan, bapaknya adalah orang pilihan. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, terjadilah hal-hal yang istimewa. Banyak diterangkan di dalam sejarah hal-hal yang istimewa karena Nabi Muhammad dilahirkan. Ada juga peristiwa Al-Fil, tentara Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah ya. Abroha ini akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini terjadi 50 hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, kemudian sampailah sekarang kita di masa menyusui Rasulullah SAW. Orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad adalah ibunya, ya, Aminah. Dia menyusu selama 3 atau 7 hari. Jadi kalau orang-orang Mekah, kota Mekah, udah jadi adat kebiasaan ketika lahir disusuin 3 hari sampai 7 hari, kemudian dipindahkan susuannya kepada orang-orang baidah, pada orang-orang pegunungan. Kemudian 3 atau 7 hari disusukan oleh ibunya, kemudian disusuilah oleh Suwaibah jariyah Abi Lahab ammur Rasul. Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad, beliau karena ini anak yatim, sebagai paman gembira. Ya Allah, ini anak yatim, anaknya adik saya Abdullah lahiran. Maka dengan gembira ketika Suwaibatul Aslamiyah, beliau mengkabari Abu Lahab, wahai Abu Lahab, telah lahir keponakan kamu. Abu Lahab gembira, Masya Allah gembira. Ya udah, karena kamu telah memberitakan kabar yang gembira tentang kelahiran keponakanku, maka kamu saya bebaskan jadi budak. Akhirnya dibebaskan. Nah, Abu Lahab dibebaskan sama Abu Lahab ya.
Suwaibatul Aslamiyah. Nah akhirnya sedikit tentang Abu Lahab. Ulama-ulama ada riwayat waqad ru'ya Abu Lahabin ba'da mautihi fin naumi faqila lahu, dan keluarganya banyak yang mimpi tentang Abu Lahab. Abu Lahab, tahu sendiri Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, ya terusnya, ya. Abu Lahab musuhnya Nabi Muhammad, musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika Abu Lahab meninggal dunia, banyak yang bermimpi keluarganya, ya. Kemudian dikatakan, mahaluka ya Abu Lahab, bagaimana kabarmu Abu Lahab? Faqala finnar, saya di neraka. Illa annahu yuhaffifu anni kulla lailatil isnain, kecuali aku diringankan siksaku pada hari Senin, ya. Wa amussu min baini asabai hataini ma'an biqadri. Jadi Abu Lahab libur disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia minum air dengan jari tangannya. Dengan sebab apa? Sebab gembiranya dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab musuhnya Allah, karena gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad, libur disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hakim umatnya Nabi Muhammad, ya. Bagaimana hakim umatnya Nabi Muhammad? Abu Jahal aja yang kafir, musyrik, orang musuhnya Rasulullah dan musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena membebaskan Thaibatul Aslamiyah, bergembira dengan lahirnya keponakannya Nabi Muhammad SAW, dia diliburkan setiap hari Senin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikasih minum di jarinya, sehingga dikatakan, ya, oleh seorang Al-Hafidh Samsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimaski, beliau mengatakan, fa idza kana Abu Lahabin al-kafir alladzi nuzilal Qur'an bi dzammihi, ya, bi farhi lailata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, fama halul muslimil muwahhid min ummatin Nabi yasuru bi maulidihi. Ya. Bagaimana, ya, Abu Lahab, ya, yang Al-Quran telah melaknatnya dengan sebab bergembiranya dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa, dan bagaimana orang Islam umatnya Nabi Muhammad yang bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, ya, yang gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, dia orang Islam cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah selamat daripada api neraka. Nah, Thaibatul Aslamiyah, ya, akhirnya beberapa pekan beliau ini menyusukan Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah itu, ya, tumma yang ketiga yang menyusukan Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah. Nah, ada cerita, ya, cerita tentang Halimatus Sa'diyah. Beliau ini masuk Islam, dan beliau ini kampungnya jauh, Bani Sa'ad itu jauh dari Mekah, 70 km dari Taif, ya. Dan kebiasaan Bani Sa'ad ini, mereka menyusui datang ke kota Mekah, ya, datang ke kota Mekah untuk menyusui, ya, anak-anak orang kota Mekah. Nah, akhirnya
beliau bercerita ya, ketika akhirnya beliau berkunjung ke kota Mekah, naik onta berwarna putih rembulan, ikut dengan satu kafilah rombongan, mereka ibu-ibu nyari anak yang mau disusukan dengan upah. Nah akhirnya susunya ketika pergi, susunya nggak ada, susunya dikit dan bawa anak kecil dia nangis mulu ya, susunya kecil, kemudian susu ontaknya juga nggak keluar. Akhirnya beliau sampai ke kota Mekah dan nggak dapat anak susuan. Nah ketika Nabi Muhammad, karena beliau anak yatim, nggak ada yang ngambil, tahu sendiri anak yatim, dia bilang nggak mau anak yatim karena bapaknya nggak punya duit, bapaknya udah meninggal ya. Akhirnya beliau itu, Halimatus Sa'diyah, teman-temannya udah dapat anak susuan dan beliau nggak dapat. Ketika ditawari Nabi Muhammad, ya Allah ini anak yatim, akhirnya dia enggan. Kemudian karena terpaksa akhirnya diambil juga itu Nabi Muhammad SAW, dibawa ke suatu kampung Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad. Nah setelah datang, yang anehnya Nabi Muhammad membawa keberkahan, akhirnya susunya jadi banyak, susu ontaknya juga jadi banyak, dan ontaknya juga riang gembira, jadi sehat. Akhirnya pertamanya ketika dia pergi ketinggalan, mana nih Halimatus Sa'diyah ya, lama banget ya. Nah ketika balik ke kampungnya, dia gendongkan Nabi Muhammad, susunya langsung banyak, kemudian susu ontaknya langsung banyak, timbul keberkahan dengan dia merawat Nabi Muhammad SAW. Dan ontaknya juga girang. Akhirnya nyampe di Bani Sa'ad, dia lebih dahulu ya. Nah kemudian akhirnya timbul keberkahan berkat dia memelihara Nabi Muhammad SAW sampai begitu di pegunungan ya, sampai sekitar 2 tahun disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah inilah Nabi Muhammad SAW ketika kecil tidak dibesarkan di kota Mekah ya, jadi disusuilah di pedalaman. Dengan apa? Karena dididik dengan bahasa Arab yang fusha ya, dididik dengan didikan adab yang baik. Jadi kalau anak-anak kota di kota Mekah sama kayak Jakarta, anak-anak juga bahasanya kebun binatang, anak akhlaknya kurang baik. Kalau di desa-desa akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Makanya alhamdulillah anak-anaknya yang pesantren memang cara seperti itulah, cara seperti Nabi waktu kecil. Nabi dibalikkan ke desa, jangan tinggal di kota. Kalau tinggal di kota hancur akhlaknya anak kita. Nah kemudian yang penting lagi adalah ketika Halimatus Sa'diyah memelihara Nabi Muhammad, timbullah keberkahan rezeki yang mengalir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, nah inilah Halim jadi orang yang menyusukan Nabi Muhammad. Yang pertama ibunya Nabi Muhammad, kemudian Suwaibatul Aslamiyah, dan yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh dan soleha. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin soleh ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.